Okay, we got Billy right here. Yeah. Langsung aja wawancara. Yeah. Gimana perjalanan kamu saat berangkat sampai kelar World Beatbox Battle? Jadi bulan Februari tahun 2012 itu ada teman aku ngabarin kalau ternyata namanya saya itu masuk di list peserta World Beatbox Champion di Berlin tahun 2012 itu bulan Maret nanti. Ya udah akhirnya cek ini ternyata benar. Ya kan mesti mempersiapkan kayak biaya berangkat, terus ngurusin segala macam ke kedutaan. Bulan Februari itu dipakai benar-benar buat ngurusin itu, minta izin juga termasuk kepada Maksudnya Hitam Putih karena waktu itu lagi kerja di sana, dapat izin, akhirnya udah siapin duit sama ngurusin ke kedutaan, sebenarnya barengan sama Sadam. Dia sebenarnya berdua, tapi karena Sadam nggak bisa, akhirnya saya berangkat sendiri. Sampai di sana ketemulah sama semua peserta World Beatbox Champion tahun 2012 itu. Terus kalau cerita bisa sampai di Hitam Putih kayak gimana, Bil? Jadi bisa sampai di Hitam Putih itu waktu tahun 2011 saya sebenarnya sering perform off air barengan sama Mas Septian Dwi Cahyo yang pantomim master oper-oper. Kebetulan Mas Septian ini punya satu acara di stasiun TV swasta. Dia sebagai host di situ. Terus karena dia ini bersifat kayak ada jurinya juga, dan salah satu jurinya itu adalah Mas Deddy Corbuzier. Nah di situ di final dari acara ini dapat juara satunya, Mas Septian minta saya buat perform bareng sama dia. Nah situ dilihat sama Deddy Corbuzier. Akhirnya saya sama Mas Septian diminta perform minggu berikutnya di acara Hitam Putih. Yang saya juga nggak tahu karena saya nggak punya televisi, jadi nggak tahu acara talk show manapun kecuali yang dikasih tahu sama pacar saya atau sama teman-teman dekat. Jadi tahu perkembangannya cuma dari orang lain atau dari Twitter. Udah akhirnya dipanggil ke sana. Ternyata itu settingannya Mas Deddy Corbuzier buat ditunjukin kepada produser sama tim kreatifnya bahwa ini loh saya mau orang ini buat mengiringi juga barengan sama piano, yang waktu itu cuma ada piano sama piano doang buat sebagai pengiring musik. Akhirnya udah di approve sama produsernya mulai tanggal 30 April 2011 itu saya pertama kali kerja di Hitam Putih sampai sekarang. Udah 2013 sekarang. Terus kalau selama di Hitam Putih yang didapat tuh apa aja, dan respon dari artis atau penonton sendiri terhadap kamu kayak gimana? Pertama saya sangat dekat sekali dengan Mas Ano juga yang main pianis, dan dia juga kerjanya sebagai arranger musik di Trans 7. Saya dapat banyak ilmu mengenai musik sendiri, dan karena memang saya ini kan otodidak, masih sangat-sangat terbatas, dan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Mas Anu ini banyak banget yang saya nggak tahu dan benar-benar sangat menarik. Saya berutang sama Mas Anu, terus sama banyak artis juga yang khususnya artis musisi ya, yang mengerti tentang musik. Mereka banyak ngasih masukan, dan mereka benar-benar low profile tanpa memikirkan mereka artis lebih terkenal daripada saya yang cuma seniman beatbox. Banyak ngasih masukan, banyak ngasih referensi beatbox, sebaiknya digimanain, mesti dipadukan sama apa yang mesti dipelajari biar lebih berkembang. Terus penontonnya sangat antusias karena kebanyakan itu penonton dari daerah, dan mereka benar-benar setiap kali ada waktu dan kesempatan saya diminta sama tim kreatif buat memperkenalkan beatbox di saat waktu tunggunya mereka di Hitam Putih. Dengan demikian mereka juga akhirnya datang dari daerah dan tahu oh ya beatboxnya kayak gini, benar kayak gini. Saya juga biasa bilang meminta mereka buat mencoba basic kayak BTK itu di waktu saya ngajarin beatbox atau mempresentasikan beatbox di waktu tunggu mereka di saat nonton Hitam
Terus ya terima kasih yang paling besar sih sebenarnya buat Mas Dedi, karena dia udah ngambil saya yang waktu itu sering-sering perform off air bisa datang kerja di situ, dan kerja di situ juga sebagai pekerjaan tetap. Terus pendapat kamu tentang scene beatbox di daerah asal kamu di Papua tuh, setahu kamu kayak gimana? Pertama kali saya tahu ada beatbox di Papua itu dari salah satu anak SMP yang bikin beatbox, komunitas beatbox namanya J-Beat di Jayapura. Itu memang belum pernah ketemu sama sekali, dan sampai sekarang pun belum pernah ketemu ada satu orang Papua yang kelihatannya bisa beatbox yang ketemu langsung. Cuma lihat lewat Facebook, YouTube juga mungkin belum ada, dan mungkin perkembangannya sangat lambat. Mulai dari pertama kali saya tahu kalau ada J-Beat, terus kemudian sekarang itu ada dari Sorong, terus kemudian mereka bikin komunitas yang lebih gede lagi namanya Papua Beatbox dan teman-teman di Sorong. Ya mungkin udah saatnya sama seperti teman-teman di luar Papua, kayak di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, yang mengembangkan komunitasnya dari komunitas yang lebih kecil, karena ya media-media seperti internet, televisi, segala macam yang bisa dipakai buat mempelajari beatbox itu sudah sangat terbuka, dan itu bukan suatu alasan bahwa beatbox nggak bisa sampai ke pelosok. Kalau di pedalaman boleh lah, tapi kalau di kota-kota besar mungkin sangat-sangat tidak bisa diterima kalau mereka tidak bisa mencari source buat belajar beatbox. Jadi kesimpulannya sih kayaknya memang agak lambat, entah karena apa, karena saya juga belum pernah ketemu atau ketemu langsung untuk ngobrol sama mereka, tapi cukup salut lah. Terus pendapat kamu tentang scene beatbox di Indonesia sekarang tuh gimana? Scene beatbox Indonesia pertama sekali untuk di Indo beatbox memang agak vakum dan terlunta-lunta buat bergerak, karena masing-masing punya pekerjaan dan kesibukan sendiri-sendiri. Jadi buat fokus di satu tempat buat mengembangkan itu memang butuh komitmen sih sebenarnya. Terlepas dari Indo beatbox di Indonesia, untuk teman-teman dari komunitas-komunitas di daerah-daerah sangat-sangat luar biasa. Kalau waktu zamannya Indo beatbox mungkin cuma beberapa orang atau satu orang saja yang upload video, sekarang semua orang sudah bisa dengan sangat cepat bisa upload video, dan saya sangat-sangat terkagum-kagum dan benar-benar amazed lah sama mereka bisa menggunakan fasilitas kayak YouTube, Twitter untuk memperkenalkan skillnya mereka sampai ke teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi sangat-sangat menghargai lah kalau ternyata teman-teman di daerah itu juga bisa berusaha buat mengembangkan komunitasnya supaya bisa dikenal sama teman-teman dari daerah lain, dari pulau lain yang masih dalam lingkup Indonesia. Kalau pendapat kamu tentang Java Beatbox Festival kayak gimana? Java Beatbox Festival di Indonesia belum pernah bikin festival beatbox, dan Java Beatbox Festival adalah satu-satunya dan pertama kali festival beatbox yang mengumpulkan banyak beatboxer dari seluruh komunitas di Pulau Jawa, bahkan ada teman-teman dari komunitas di luar Pulau Jawa pun juga berpartisipasi. Saya belum pernah melihat paling banyak komunitas berkumpul itu cuma 2 atau 3. Kayak macam di Jakarta ada Depok, Bekasi, paling banyak 4 lah. Tapi kalau di sini ya dari semua kota itu ada, dan sangat senang teman-teman dari Bojo bisa membuat event ini, mengemasnya, dan bisa mengundang teman-teman dari semua komunitas untuk bisa berkumpul. Dan teman-teman yang datang sini ya harus dihargai karena mereka punya niat bukan cuma buat datang buat senang-senang, tapi memang benar-benar mau
menghormati dan menghargai seni yang namanya beatbox dan juga persaudaraan di antara sesama beatboxer. Salut buat Ujo. Iya. Terus sekarang aku minta tolong buat kita jamming dikit yuk. Yuk. Siapa mau Tolong pegangin. Mau jamming bentar. Sangkir aja. Sangkir aja. Boleh. Cara aku gamelannya. Yuk. 1, 2, 3. Tong 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 tong. Billy and me, everybody, thank you. Yeah.